Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak semua? Semoga kalian selalu dalam kondisi sehat, tetap semangat untuk belajar. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita berjumpa lagi dalam pembelajaran IPA. Sebelum kita mulai pelajaran, kita awali dulu dengan berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, hari ini kita akan memulai pembahasan bab baru. Kita akan belajar tentang bagian-bagian tumbuhan. Nah, mari kita dengarkan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 24 sampai 32. Simak baik-baik ya. فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ. Anak-anak, ayat tersebut menjelaskan kepada kita semua. Allah telah menciptakan biji-bijian, kemudian menumbuhkan biji-bijian itu dengan bantuan air hingga menjadi tanaman, menjadi pohon, menjadi buah-buahan, sayuran yang bisa kita nikmati setiap hari. Masya Allah, betapa luasnya nikmat yang diberikan Allah kepada manusia. Nah, kita sebagai hamba Allah harus banyak-banyak bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Anak-anak, sekarang Bu Desi sedang berada di bawah pohon mangga. Pohon mangga ini dia mempunyai bagian-bagian yang bisa kalian lihat. Anak, pohon mangga ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, akar. Akar itu berada di bawah permukaan tanah. Kemudian batang. Kemudian ada yang namanya daun. Kemudian kalau yang ini bunga dari pohon mangga. Kalau yang ini pasti anak-anak suka. Apa ayo? Iya, itu namanya buah mangga. Bagian tumbuhan yang pertama adalah akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang menghubungkan bagian tubuh tanaman dengan tanah atau media tempat tanaman tersebut tumbuh. Bagian akar ada 4. Yang pertama, akar utama, kemudian cabang akar, rambut akar, dan ujung akar. Jenis-jenis akar. Akar ada 2 jenis. Yang pertama, akar tunggang. Kemudian yang kedua, akar serabut. Nah, coba kalian simak penjelasan Bu Guru berikut. Anak-anak, Bu Guru mempunyai 2 jenis tumbuhan yang berbeda. Sekarang kita akan mengamati perbedaan dari bagian akar 2 tumbuhan ini. Nah, Bu Guru mempunyai pohon sirsat. Pohon sirsat ini dia mempunyai akar tunggang. Akar tunggang ini dia mempunyai akar induk yang kemudian
ditumbuhi oleh akar-akar cabang. Coba perhatikan. Nah, sekarang kita akan melihat perbedaannya dengan tanaman yang satunya. Tanaman jenis rumput-rumputan ini dia mempunyai akar serabut. Bedanya, akar serabut ini akarnya berukuran kecil dan tidak memiliki akar induk atau akar utama seperti pada akar tunggang. Fungsi akar. Yang pertama, menunjang berdirinya tumbuhan. Yang kedua, menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Dan yang ketiga, tempat menyimpan cadangan makanan. Berikutnya, bagian tumbuhan yang kedua adalah batang. Batang merupakan bagian tanaman yang menempel pada akar dan berada di atas permukaan tanah. Arah pertumbuhannya berlawanan dengan akar. Batang akan tumbuh mengikuti arah sinar matahari. Dan batang merupakan bagian tanaman tempat keluar dan menempelnya bagian daun, bunga, dan buah. Bagian-bagian batang. Nah, pada tanaman berkayu, batang memiliki beberapa bagian. Yang pertama, pembuluh tapis. Kemudian, kambium, dan yang ketiga, pembuluh kayu. Berikut, Bu Guru berikan gambar lingkaran tahun pada batang tumbuhan berkambium. Lingkaran ini jumlahnya akan menyesuaikan dengan umur dari tumbuhan tersebut. Berikutnya, jenis-jenis batang. Jenis batang yang pertama berdasarkan kambium. Ada dua, yaitu batang berkambium dan batang tidak berkambium. Kemudian, berdasarkan bentuknya ada tiga, yaitu batang berkayu, batang basah, dan batang rumput. Fungsi batang. Batang berfungsi sebagai satu, penyokong tubuh tumbuhan. Yang kedua, tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Yang ketiga, mengangkut air dan mineral yang diserap oleh akar ke daun. Yang keempat, menyebarkan makanan dari daun ke semua bagian tumbuhan. Dan yang terakhir, sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Berikutnya, bagian tumbuhan yang ketiga, yaitu daun. Bagian dari tumbuhan ini berfungsi sebagai tempat untuk memasak makanan. Dan pada umumnya memberikan warna hijau yang cukup dominan pada tumbuhan. Zat hijau pada daun disebut dengan klorofil. Bagian-bagian daun terdiri dari yang pertama pelepah daun, kemudian tangkai daun, dan helai daun. Berdasarkan bentuk tulang daun. Yang pertama, daun menyirip. Coba perhatikan gambar. Daun menyirip ini seperti sirip ikan. Terdapat pada tanaman mangga, rambutan, dan lain-lain. Kemudian daun menjari. Ini biasanya pada tanaman singkong atau ketela. Nah, kemudian daun sejajar. Daun sejajar ini banyak kalian temukan pada tumbuhan jenis rumput-rumputan. Dan yang terakhir, daun melengkung. Berdasarkan jumlah helai daun, daun ada dua, yaitu daun tunggal dan daun majemuk. Fungsi daun.
daun sebagai tempat membuat makanan atau tempat terjadinya proses fotosintesis. Ada yang sudah tahu bagaimana proses fotosintesis itu? Proses fotosintesis ini dibantu oleh cahaya sinar matahari. Jadi, air dan karbon dioksida akan diolah dengan bantuan sinar matahari menghasilkan oksigen dan zat makanan. Nah, dari hasil proses fotosintesis itulah yang akan digunakan dan dimanfaatkan oleh tumbuhan dan juga bisa dimanfaatkan oleh makhluk hidup yang lainnya seperti manusia ataupun hewan. Nah, kemudian bagian yang berikutnya yaitu bunga. Nah, bagian-bagian bunga ini bisa kalian pelajari satu persatu. Bunga terdiri dari apa saja? Nah, ada namanya tangkai bunga, kelopak bunga, mahkota bunga, putik, dan benang sari. Bagian yang terakhir yaitu buah. Bagian tumbuhan ini merupakan perkembangan dari bunga. Buah terdiri dari kulit buah, daging buah, dan biji. Nah, biji buah ini berfungsi sebagai bakal tumbuhan baru, sedangkan daging buah merupakan tempat menyimpan cadangan makanan. Buah yang berwarna mencolok akan menarik hewan untuk memakannya, sehingga membantu proses penyebaran biji. Coba perhatikan ini bagian-bagian buah. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Kita hari ini tadi sudah belajar tentang apa, anak-anak? Iya, tentang bagian-bagian tumbuhan. Apa saja coba kalian sebutkan? Iya, betul. Yang pertama tentang akar, kemudian yang kedua batang, yang ketiga daun, yang keempat bunga, dan yang terakhir adalah buah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kalian dan kita semua. Kita akhiri pelajaran kita pada hari ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di materi yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.